sambil menunggu rekan-rekannya 10 menit ya, 4 menit lagi. 9.55 kita mulai perkuliahan. Oh ya, selamat siang Mas. Kita menunggu rekan-rekan. Ini untuk elemen mesin ada berapa orang Mas? Halo? 2020 nih. Oh ini semester berapa ya? Semester 3. Dari awal berarti online terus ya berarti ya? Dari awal masuk kuliah? Oh Pak Ismoyo. Kita nunggu rekan-rekannya berarti ada 3 orang lagi yang belum masuk ya? Dan untuk materi sudah saya share di SCE untuk yang textbooknya dan untuk PowerPoint-nya sudah saya share juga. Mungkin ini saya share yang lumayan banyak sih ya, sekitar 67 slide. Mungkin hari ini nggak semuanya saya bahas. Mungkin untuk next time-nya juga ada. Terus textbooknya lebih banyak bahasa Inggrisnya, karena kan referensi bahasa Inggrisnya lebih lengkap ini. Tuh, mungkin salah satu ada yang Singli, Kurmi yang mungkin kita tahu ya. Sambil menunggu rekan-rekannya, ada yang ditanyakan dulu? Baik, terima kasih atas waktunya telah menunggu sampai 9.55, 5 menit ya untuk kalian. Nanti ini selesainya sekitar jam 11.30-an perkuliahan untuk elemen mesin. Nah, sebelumnya saya mengenalkan diri dulu, saya Saiful Arif, dosen pengampu dari elemen mesin yang ditugaskan oleh dari Pak Ivan untuk semester ini. Saya memegang sistem pendingin, praktikum sistem pendingin sama praktikum uh, elemen mesin. Nah, kita sambil nanti ada praktikumnya, mungkin di otomotif lebih banyak praktikumnya nanti ya. Dan kemarin saya udah diskusi dengan pihak yang praktikum sistem pendingin, mungkin akan saya samakan dengan yang elemen mesin juga ya. Praktikumnya nanti kita langsung offline aja ke workshop karena kan cuma berlima ya, masih bisa lah kalau berlima nggak terlalu banyak.
untuk praktikumnya. Tuh. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Kan di sini kan kalian kan mengambil praktikum sama perkuliahan elemen mesin ya, jadi satu nih kan. Jam kan langsung ya dari jam 9.50 sampai jam 12.30 1. Nah, tuh eh, kuliah plus praktikum. Nah, sampai sini yang ditanyakan dulu untuk perkuliahan elemen mesin atau praktikumnya. Nah, untuk praktikumnya mungkin ini kemarin sih saya mengajukan untuk minggu depan mulai. Kita mulai dari minggu depan karena kan kalau kita udah lebih banyak ketahui ya bahwa kalau setelah mau UAS atau setelah UAS kebanyakan bentrok dengan seminar, terus tugas perancangan dan banyak-banyak presentasi lah itu nanti yang bikin bentrok. Terus dosen pengampunya juga bakal ngikut uji juga. Nah, itu bentrok dengan itu salah satunya, terus bentrok dengan eh, jurusan lain praktikumnya. Itu makanya nanti untuk praktikumnya dimulai minggu depan. Kira-kira dari rekan-rekan mahasiswa ini setuju apa enggak? Nanti saya koordinasi dengan Mbak Sandri, kan udah dibuatkan grupnya ya. Tadi terima kasih juga udah dibuatkan grupnya sama Mbak Sandri. Nanti akan dibuat praktikum apakah boleh apa enggak secara offline praktikumnya, karena berlima kan bisa, kan karena pembatasan ini kan bisa dihitung lah, masih bisa dihitung karena nggak terlalu banyak orang, nggak kerumunan. Nah, untuk yang elemen musik kan sekitar 5 orang ya, 5 apa 6 orang sih? 5 orang kan ya? Kemarin sih udah 5. Nah, kemarin sih dapat info sekitar ada 6 orang mahasiswanya, cuman yang masuk baru 5 ya, nggak apa-apa lah. Itu sih. Yang hadir baru 4 orang. Wah, itu. Kemarin yang praktikum sistem dingin juga sama, dibuat sama, kan karena cuma berdua. Dimulai kan minggu depan kita mulai praktikumnya sekalian kuliah. Praktikum sambil kuliah itu langsung pas berlima ini ya. Itu. Kira-kira dari yang baru masuk langsung ikut aja ya. Kira-kira dari rekan-rekan ada keberatan nggak kira-kira ntar? Nanti jadwalnya saya buatkan jadwalnya, terus untuk modul-modulnya ntar nanti saya buatkan juga modul-modul praktikum elemen mesin seperti apa dan gimana praktikumnya itu. Kira-kira bagaimana dari rekan-rekannya? Yang lainnya bagaimana? Dengar jelas ya suaranya ya. Kalau ntar Pak, misal gini, Pak suaranya putus-putus, ngomong aja ntar atau by chat boleh, atau gini, di chat aja ntar nih Pak, daerah saya berisik atau bagaimana, atau jaringannya kurang bagus, di chat aja juga boleh, nggak apa-apa ntar. Maksudnya kan ada beberapa daerah yang jaringan kurang bagus, sekarang kan lagi gangguan WiFi ID sama Telkomsel lagi gangguan lah. Tuh, mungkin itu aja sih yang ingin sampaikan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya mulai perkuliahannya? Oh ya, cukup. Terima kasih Mas. Eh, kita mulai saja. Selamat siang, selamat terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir pada perkuliahan, yang telah hadir untuk perkuliahan elemen mesin pada siang hari ini. Nah, saya Saiful Arif sebagai dosen pengampu di Teknik Otomotif D3 Institut Teknologi Indonesia. Nah, di sini saya diberi amanat untuk memegang salah satu mata kuliah elemen mesin. Nah, apa itu sih elemen mesin? Sebelum kita diskusi, sebelum mau kita untuk perkuliahan elemen mesin kita lebih baik diskusi aja ya, gitu. Nah, elemen mesin itu apa sih? Nah, di sini ada bentuk gambar dari sebuah komponen elemen mesin. Kita ketahui dulu ya dasar komponen elemen mesin itu seperti apa. Elemen mesin, mungkin dari rekan-rekan ada yang udah tahu dulu elemen mesin itu apa sih, atau komponennya. Monggo tak kasih waktu dulu nih menjawab. Apa sih elemen mesin? Apa sih, ada kenapa kok disebut elemen mesin?
Kenapa gambarnya ada gearnya, ada sprocketnya, ada kopling, ada porosnya? Apa itu elemen mesin? Ada yang bisa? Kita sharing dulu nih untuk pertemuan awalnya. Halo? Kedengeran soalnya ya? Nah, ayo Mas. Mas Edmund Adiputra. Monggo Mas. Apa Mas? Elemen mesin itu apa Mas? Pengertian dari sampean dulu lah. Kalau dari gambar udah bisa kelihatan nih. Nah, komponen. Ya, komponen atau dari bagian mesin salah satunya. Nah, mungkin yang dari yang lain, Mas Rizky atau Mas Fajar atau Mas Adam atau Mbak ini Mbak Desrika ya? Apa elemen mesin? Mungkin ada punya jawaban berbeda dari Mas Adi Putra. Cukup ya. Mungkin saya jelasin dulu sedikit. Elemen mesin itu adalah penghubung. Intinya penghubung dari satu dengan yang lain. Nah, itu kok itu komponen-komponen pada elemen mesin. Komponen pada komponen buat sebuah mesin. Nah, namanya elemen kan satu-satu komponen satu dengan yang lain atau penghubung. Nah, di sini di gambar ada bentuk dari gear, sprocketnya di sini. Gear besar dan gear kecil, yang depan dan belakang ini mungkin satu gearbox dari dua kendaraan roda dua. Di sini ada gear-gearnya, ini ada gearbox di dalamnya seperti ini. Terus ini adalah bentuk kopling, terus piston, kerkas, terus blok seher dan blok headnya. Kalau mungkin yang anak suka main di motor atau mau ngotak-atik motor mungkin lebih banyak bahasa yang dipakai bahasa bengkel. Contoh nih, seher, terus blok seher. Nah itu salah satu bahasa dari bahasa Belanda. Mungkin kita mungkin nanti ke depannya lebih banyak menggunakan bahasa ilmiah. Blok piston, ya kan, cylinder head, itu nanti ya, sprocket dan lain sebagainya. Dalam pokok bahasan elemen mesin ini kita membahas tentang dasar-dasar perencanaan dan pemilihan elemen mesin. Nah, nanti kalian di semester 4 atau semester 5 ada namanya perancangan, tugas perancangan elemen mesin. Nah, nanti disuruh membuat, menghitung salah satu, misalkan suruh membuat uh, perhitungan perancangan kopling pada kendaraan roda 2 atau perancangan poros pada uh, gearbox atau perancangan gearbox pada Hino atau kendaraan roda 4 dan sebagainya. Nah, di sini dasar-dasar penyalaman mesin sini kita ada gambar-gambarnya. Satunya sambungan, terus poros, kopling, rem, sabuk dan sebagainya. Nah, di sini sabuk itu maksudnya fibel yang dimaksud. Terus poros di sini poros pada roda 4 karena bentuknya bertingkat. Terus ada kopling juga di situ dan lain sebagainya. Mungkin ada yang bisa ditambahkan. Pokoknya inti dari elemen mesin itu penghubung. Bisa gear-gear yang berhubungan satu dengan lain atau gearbox itu salah satu penghubung, itu adalah elemen mesin. Lanjutnya yaitu, nah di sini sudah saya sampaikan tadi. Untuk textbooknya sudah saya share ada di SCE. Di situ yang saya maksudkan yaitu punyanya Singli, Mechanical Engineering, Design of Richard G. Bandas, J. Kenneth Nisbin. Nah, di sini salah satunya ini banyak-banyak buku. Sebenarnya bukunya mudah dicari ya di textbook. Mungkin saran dari saya lebih banyak penggunaan textbook aja karena kan kalau beli buku lumayan mahal juga sih. Apalagi buku yang ori. Nah, kayak misalkan Kurumi Gupta, kalau untuk buku-buku referensinya kalau yang kopiannya mungkin harga di bawah 200 dapat ya. Kurumi Gupta, Theorem of Machine Element, New Delhi. Nah, ini salah satunya. Itu banyak bukunya, cari aja textbooknya ada. Ntar kalau pingin dari rekan-rekan mau minta Pak, saya mau minta yang buku Kurmi dan Gupta Pak, mungkin menarik buat perancangan nanti, disiapkan nanti itunya. Terus buku sport MF Design of Mechanical Element di Tokyo tahun 1970, ini juga bagus juga bukunya. Sport cuman
nggak setebal bukunya Kurmi atau Kurmi Gupta. Terus Gupta Niman. Nah, untuk sport Kurmi dan Gupta, Sularso, dan Polbek dan Singli itu ada di perpustakaan. Kalau mau minjem bukunya ada. Mereka bukunya asli ada yang aslinya. Terus Gupta Niman, Ancient Element Design of Population, volume 1, volume 2. Selanjutnya yang paling umum Sularso, Dasar Perancangan dan Pemilihan Elemen Mesin Jakarta Panitia Paramita. Nah, ini buku yang dibilang tergolong murah, di bawah 50.000 sudah dapat. Nah, cuman nanti untuk tugas perancangan atau perhitungan di elemen mesin ini lebih banyak menggunakan buku Sularso karena mudah dipahami bahasanya, terus karena bahasa Indonesia juga sih, itu lebih mudah. Terus tugas perancangan kalian disuruh membuat gambar, nanti ada membuat gambar teknik. Nah, kalau misalkan nanti saya suruh nanti tugasnya ada membuat komponen. Komponen membuat salah satu, mungkin terserah dari rekan-rekannya nih. Terserah rekan-rekan mau menggunakan software apa. Nah, boleh menggunakan apa itu? Software engineering, FAE, CAE, CFD dan sebagainya boleh. Pakai yang CAE banyak pilihannya, atau CAD atau CAD CAM yang CAD boleh juga. Itu softwarenya. Kalau saya sih mau ngasih referensi menggunakan yang sederhana aja. Ya kemarin loh ini si WCAD yang lebih murah. Kalau ya, mungkin familiarnya udah menggunakan AutoCAD familiar. Kita menggunakan AutoCAD mekanikal yang udah ada part-partnya, nggak perlu cari lagi part-partnya lah, nggak perlu dibuat desain lagi. Terus Paul and Black Machine Design MG Grow Billbook Company. Nah, di sini buku Paul Black juga ada, bagus juga nih bukunya, tapi nggak setebal yang lainnya. Untuk Singli, nah untuk Singli udah saya share di SCE untuk buku textbooknya sekitar ada 1000 lebih halaman. Tuh. Terus saya selanjutnya lagi. Sebelum saya lanjut, ada yang ditanyakan dulu untuk referensinya dulu. Engkau ada yang ditanyakan untuk referensi dari elemen mesin? Cukup. Oh, baik. Baik, terima kasih. Kalau mungkin kalau nggak terdengar suaranya atau ada gangguan putus-putus ngomong aja ya. Nah, terus di sini pendahuluan dulu untuk elemen mesin yang dimana elemen mesin adalah bagian dari komponen yang disebutkan tadi. Ya, ya lah, baru diomong. Hmm, ya lah, sialan. Oh ya, mohon maaf sebentar ya, rekan-rekan. Oh ya, oh ya.
Nah, terima kasih. Nah, maaf ya ada gangguan tadi barusan 20 bentar, ternyata putus. Kita lanjut lagi aja materinya sampai di start dulu. Maaf ya ada sedikit gangguan jaringan. Kita mulai lagi di sini tentang pendahuluan elemen mesin dan bagian dari komponen tunggal yang dipergunakan pada konstruksi mesin. Nah, ini adalah bentuk dari konstruksi mesin secara utuh. Mungkin catnya saya buat kecil ya, ngomong kelihatan kecil ya. Mungkin bisa di-download, ada di materinya di SCE, sudah saya share di sana. Terus setiap bagian punya fungsi pemakaian yang khas. Nah, di sini bentuk dari komponen dari blok engine. Ini ada kendaraan roda 4, mungkin lebih nih cc besar nih, karena kan komponen-komponen banyak. Inilah pemakaian yang khas. Nah, terus ada di sini ada block headnya, terus ada piston, stang dan sebagainya dari komponen-komponennya. Selanjutnya lagi yaitu materi selanjutnya di mana dengan pengertian tersebut di atas maka elemen mesin dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, tadi kan sudah disebutkan di awal komponen itu apa aja sih. Mungkin di sini ada elemen-elemen sambungan, bisa sambungan las, terus sambungan ripet, sambungan patri dan sebagainya, atau sambungan baut itu termasuk salah satu sambungan. Terus bantalan dan elemen transmisi. Nah, di mana di sini bantalan itu seperti lihat di gambar ya, di sini ada bantalan itu disebut bearing secara umumnya. Atau kalau bahasa mekaniknya itu klaher. Nah, itu kalau rekan-rekan yang tadi saya bilang sering main mekanik pasti udah tahu nih bahasa-bahasa. Tapi itu bahasa Belanda ya, jangan dipakai lagi. Kita pakai bahasa ilmiah, bearing. Nah, di sini ada bantalan dan elemen transmisi, elemen-elemen transmisi untuk gas dan liquidnya. Salah satu ini bentuk dari isi bantalannya, di mana pada bantalan ada radial load, terus axial load, radial axial load. Nah, gabungan. Di sini, tapi untuk gambar yang di sini lebih banyak gambar menggunakan ball bearing. Nah, maksudnya ball bearing itu seperti apa sih? Bulat-bulat seperti ini. Nanti jenis-jenisnya itu. Terus nanti kalian akan lebih banyak berpahamnya nanti setelah ini. Pada elemen mesin dan komponen. Lanjut. Masih di pendahuluan, di mana elemen mesin, metode, proses perencanaan serta proses perencanaan atau perancangan bagian-bagian permesinan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Ya, baik, Mas. Terima kasih Mas Adi Putra. Kita lanjut lagi ya. Nah, pada proses perencanaan dan perancangan. Nah, di sini ada perbedaan. Perencanaan yang mau direncanakan atau perancangan. Perancangan perancangan atau perencanaan. Ada perbedaan. Perencanaan kan kita rancang semua dan terus perancangan setelah barang itu jadi, itu perancangan. Makanya nanti di tugas perancangan elemen mesin untuk perencanaan elemen mesin, tugas LMS lah bahasanya itu kalian harus memilih judulnya, jangan sampai salah ambil judul untuk perencanaan dan perancangan. Nah, di sini ada namanya sidik pendahuluan bagian-bagian permesinan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, itu seperti pelatuk, terus sprocket, gear, crankshaft dan sebagainya, atau noken as. Di mana suatu rangkaian mesin yang terdiri dari beberapa kombinasi yang dirancang dalam konsep yang tepat, terus sehingga dapat bekerja dengan baik sebagai satu kesatuan. Karena kemarin oleh Pak Ivan disarankan karena ini kan otomotif, nah nanti perancangannya atau perencanaannya diarahkan ke kendaraan roda 2 atau roda 4. Tuh, mungkin kalau untuk yang roda 4 mungkin transmisinya atau gearboxnya
atau gardan, itu nanti yang diarahkan, nanti judul-judulnya sudah ditentukan. Tuh, selanjutnya lagi ada prinsip-prinsip dasar perencanaan elemen mesin. Nah, di mana di sini perencanaan elemen mesin pada dasarnya merupakan perencanaan sebagai komponen yang direncanakan dan dibuat untuk memenuhi kebutuhan mekanisme dari suatu mesin. Nah, mungkin kalian punya inovasi di pada perencanaan, misal, Pak, saya membuat ini Pak, mesin pelet ikan. Nah, karena kan mungkin di daerah kalian atau di daerah-daerah laut punya tambak ikan yang mana konsumsi peletnya lebih banyak, mendominasi. Nah, nanti saya membuat mesin perencanaan pelet ikan Pak. Contohnya membuat peletnya yang sehari kapasitas 100 kilo, atau membuat yang bentuk roll atau bentuk screw, itu bisa macam-macamnya pilihannya, atau membuat pencacahan atau penggilingan padi yang dimana misal ada dari rekan-rekan mungkin yang di daerah Cianjur atau daerah yang masih banyak pertaniannya, fokusnya di pertanian padi, mungkin saya membuat mesin pelontok padi atau giling padi atau pengering padi, kan lebih mempercepat kinerja dari si yang ntar dirancang. Nah, kita di sini sebagai perancangan, sebagai desainernya. Nah, terus atau mungkin banyak polusi sampah. Nah, di situ bisa membuat mesin perancangan penghancur sampah sekaligus, atau rumah-rumah tangga kan banyak yang ada organik dan anorganik. Itu salah satunya contohnya dari perencanaan dan mesinnya. Nah, dalam tahap-tahap perencanaan tersebut, pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam memulai perencanaan dalam mesin meliputi, mantap, ini ada kesalahan tulisan di mesin. Mesin satu jenis-jenis beban yang direncanakan. Nah, misalkan tadi kan udah sampaikan contoh, kita ambil contoh pembuatan mesin pelet ikan. Nah, di sana pada mesin pelet ikan itu sendiri jenis-jenis bebanan. Nah, seperti apa sih beban rangkanya sendiri kita hitung, terus beban motor, terus beban dari si proses penggilingannya. Kalau kita membuat skru yang panjang atau kita buat yang roll berputar, itu bisa salah satunya. Itu jenis-jenis bebanan yang direncanakan. Nah, misalkan beban terus kapasitasnya, itu termasuk dari pembebanan di alat pelet ikan. Nah, untuk bisa kapasitas pelet ikan sehari kita 100 kilo, karena tambak kita punya 5 atau 10 tambak, atau punya satu lah, minimal satu, atau lebih banyak makin banyak makin bagus. Nah, ikan-ikannya sehari pakannya dari pagi yang masuk pagi sore pakannya, karena kan misal budaya ikan lele. Nah, di sana kebutuhannya apa, atau budaya ikan kerapu. Nah, itu banyak, atau ikan nila, nah pakannya seperti apa sih. Nah, bentuk-bentuknya apakah kecil-kecil atau besar-besar. Nah, itu kapasitasnya sehari berapa kilo yang kita butuhkan untuk perencanaan. Terus jenis-jenis tegangan yang ditimbulkan akibat pembebanan tersebut. Nah, jenis-jenis tegangannya, misalkan di gambar yang tadi udah disampaikan, gambar awal kan ada gear sama gear kecil dan gear besar, ada sprocket lah, satu kesatuan. Nah, dari satu kesatuan itu, nah di situ kan ada penghubung namanya rantai. Nah, itu salah satu tegangannya. Nah, kalau tegangan berputar ke arah kanan, tegangan yang lebih besar mana terjadi tegangannya, bebannya. Nah, di sini bisa jadi tegangan itu bisa ditaruh di rangka. Sedangkan rangka itu kan bentuk kotak panjang. Nah, sedangkan si mesinnya itu di tengah. Itu salah satu yang menjadi beban. Tuh, jadi beban-bebanan. Nah, ini untuk awal dulu ya. Kalau misal gini, Pak, mau bertanya Pak, mungkin udah mulai bingung apa sih yang disampaikan, nanti ada selanjutnya. Terus pemilihan bahan. Nah, di sini dalam proses perencanaan ada elemen mesin sendiri, ada namanya pemilihan bahan. Pemilihan bahan-bahannya itu apa aja sih pemilihan bahan? Misalkan pada rangka, kita menggunakan holo. Salah satu rangka kan ada holo, ada siku, plat dan sebagainya. Nah, untuk yang bisa misalkan atau aluminium untuk bisa anti karat, nah, itu diperlukan pemilihan bahannya. Mungkin kalau untuk aluminium susah dilas,
atau boleh susah disambung, kan nanti ada sambungan juga. Terus bentuk dan ukuran bagian mesin yang direncanakan. Nah, bentuk-bentuk ukurannya misal gini, bentuk dan ukuran bagian mesin yang direncanakan. Pada ini bentuk seperti apa sih? Apakah panjang atau ke berdiri atau vertikal? Kalau untuk yang tadi contoh pelet ikan itu bentuknya vertikal, screw yang berputar. Kalau sedangkan untuk yang ukuran berdiri itu roll. Nah, itu kan lebih banyak pilihannya bagi mesin yang direncanakan. Bentuk dan ukurannya apakah nanti pas hidupnya banyak gerakannya atau yang vibrasinya apa enggak. Nah, untuk mengurangi vibrasi bagaimana? Untuk mengurangi getarannya bagaimana? Ntar diperhitungkan atau direncanakan. Namanya juga perencanaan. Nah, terus gerakan atau kinematika bagian-bagian yang akan direncanakan. Nah, gerakan yang misalkan tadi disebutkan ada sproket, kecil dan besar, putarannya arah kanan atau arah kiri. Misalnya kinematiknya, bentuk pembebanannya, arah-arahnya. Di sini udah ada dapat kinematika atau belum? Halo? Belum. Tapi ada kan kuliahnya kinematika? Semester satu. Oh, kok semester satu? Berubah lagi. Wah, berat juga ya kalau belum ngambil kinematika ya. Wah, mungkin diikutin aja dulu ya. Kalau ini kan agak berat juga sih kalau belum ngambil kinematika karena kan ini dasarnya dulu itu statistik, statistika struktur lah itu. Terus mekanika, mekanika, habis itu kinematik, dinamik, baru elemen mesin, baru masuk sini. Kalau kinematiknya belum. Tapi sebelumnya nih, sebelum saya lanjut, udah ada gambaran belum elemen mesin seperti apa? Komponen penghubung aja ya. Oke, oke. Ya salah satunya itu mah kita suruh merancang misal Mas Adi Putra nih lingkungannya punya sawah luas atau orang tuanya punya sawah luas. Nah, pengoperasian apa itu pengoperasian buat padinya itu masih manual. Apa bahasa orang dulu tuh ya, apa dipukul-pukul ke ke batang itu ke ini ke poil apa ya namanya ya? Masih manual konvensional. Nah, itu terus digemput ya namanya gemput nggak salah itu ya dalam bahasa dulunya ya. Nah, atau diani-ani kan dipotong ujung-ujungnya itu Mas ani-ani. Nah, mungkin ya jaringan di sini kurang bagus kayaknya Mas. Harusnya pindah ke kamu nanti pindah lah. Oke, terima kasih Mas ya. Nah, lanjut lagi tadi. Nah, Mas Adi Putra kan nanti kan setelah lulus nih kan, apa belum lulus nih, punya ide, wah Pak saya membuat mesin pelontok padi Pak untuk wilayah saya. Orang tua saya punya 10 hektar pertanian padi. Nah, gimana mempercepatnya Pak? Nah, itu bisa. Mas Adi Putra punya rancangan, punya gambaran. Itu boleh. Atau Pak, kita bikin mesinnya atau yang sederhananya dulu Pak mau pakai mesin, pakai engine atau bagaimana. Nah, itu yang sederhana dulu Mas. Itu bisa dirancang Mas. Tuh, nanti gambar elemen mesin seperti itu Mas. Gambarannya, sederhananya. Paham ya? Lanjut lagi, terus penggunaan komponen standar. Nah, di sini dimaksud komponen penggerak. Nah, penggunaan komponen standar itu seperti apa sih? Misalkan pengelasannya menggunakan kan kalau umumnya kan pengelasan menggunakan SMAW atau lat listrik. Nah, kawatnya berapa ukurannya? Terus komponennya bearing, ada kan bearing pilau, UCS dan sebagainya, terus baut-bautnya. Kalau untuk mobil atau kendaraan berat itu mobilnya baut baja hitam, baja yang warna hitam. Kalau yang umum kan warna kuning yang itu kan komponen-komponennya. Terus kalau untuk pada kendaraan, kalau piston, kalau kan kita sebut merek aja lah NPP atau yang original kan berbeda. NPP kan harganya di bawah kan, yang penting bisa itu bisa masuk untuk komponennya itu salah satu elemen mesinnya. Terus
gear sprocket. Nah, gear yang bagus atau yang biasa kan ada pilihannya. Nah, di sini dimaksud penggunaan komponen standar. Tuh, terus selanjutnya pada prinsip dasar perencanaan elemen mesin ada namanya mencerminkan suatu rasa keindahan, aspek estetika. Nah, di sini mungkin yang dimaksud itu aspek estetika itu enak dilihat, mudah dioperasikan, terus mudah mobilitas. Nah, estetika itu maksudnya kita contoh di tadi kan ada pertanian, sawah, hektaran. Nah, itu aspek estetikanya itu mudah dibawa, mobil, kecil, ringan. Gimana sih buatnya sih? Nah, itu juga harus di perencanaan juga. Terus hukum dan ekonomis. Nah, mungkin hukum nggak terlalu kita bahas, lebih ekonomisnya sih. Harganya murah, bikin rangka atau untuk pengelasan kan perlu pengelasan sambungan. Bikin yang murah, misal rangkanya hulu atau rangkanya siko yang lebih murah. Terus keamanan operasinya, misalkan. Nah, di sini dimaksud keamanan operasinya itu saat dioperasikan tidak bercecer kemana-mana, misalnya saat pengotokan padi. Pengotokan padi itu padinya jatuh ke bawah, bukan balik lagi ke pemegangnya. Itu salah satu dari keamanan operasinya. Selanjutnya lagi pemeliharaan dan perawatan. Pada konsep di pemeliharaan dan perawatan di prinsip-prinsip perencanaan elemen mesin itu mudah dirawat. Contohnya setelah penggunaan dari mesin pondok padi mudah dibersihkan atau cek-cekan karena kan kita tahu sawah itu banyak lumpur-lumpurnya saat operasikan apakah apa itu ya mendelep itu bahasanya apa ya, ambles lah, bahasanya ambles ke tanah itu atau sudah perawatannya lebih mudah, misalkan bensinnya habis atau olinya saat pengisian bahan bakar ya kan, misalkan di sini mesin untuk padinya menggunakan motor bakar bensin atau solar, itu mudah pengisiannya. Terus pemeliharaan perawatannya saat penggantian olinya kan salah satu perawatannya juga. Terus penggantian fan belnya atau sprocketnya, kalau sprocket menggunakan rantai, kalau untuk fin bel menggunakan fan karet. Nah, penggantiannya karetnya jangan sampai putus karetnya, itu pemeliharaannya sih, termasuk pemeliharaan itu. Tuh, terus pengencangan baut-bautnya, misalkan setelah dipakai kan terjadi banyak vibrasi atau getaran penggunaannya itu karena kan sebuah mesin pasti bergerak itu, makanya bagaimana pemeliharaan perawatannya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Cukup? Ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih. Untuk yang lainnya bagaimana? Kedengaran kan suaranya ya? Mas Adam, Mas Rizky, Mas dengar ya? Takutnya nggak terdengar doang. Terima kasih ya. Kita lanjut lagi materi selanjutnya. Oh ya, saya ingin tanya dulu nih sebelum ke materi selanjutnya. Lebih enak kuliah online atau learning begini atau offline di ruangan? Offline. Misalkan nih, misalkan nanti kan ini kan jadwalnya praktikum sama kuliah ya. Terus kalau diadakan kuliah offline bagaimana? Misalkan nih kan saya kan belum nanya ke pihak Kaprodi apakah boleh. Karena kan disatukan dengan praktikum sekaligus itu. Biar waktunya kan tadi kan udah disampaikan kalau habis UTS atau mau UAS pasti waktunya bentrok dengan yang lain, waktu lain. Nah, kita ngambil kita curi start dari awal. Bagaimana? Boleh ya. Nanti saya koordinasi dengan Mbak Tantri dengan Kaprodi juga. Nah, terima kasih. Oh ya, terima kasih Mas Adam. Boleh apa ya? Karena online juga bikin sakit punggung pegel juga soalnya. Tujuan perencanaan dan perancangan. Perencanaan dan perancangan di sini adalah untuk mengetahui jenis sambungan dalam teknologi pemesinan, memahami mekanisme kerja dan mendeteksi bagian-bagian mesin, serta menguasai metode perhitungan kecepatan. Nah, di sini tadi kan sudah sampaikan ada gambar di warasan kelima itu ada gambar bearing. Bearing mungkin ada sedikit hubungannya dengan nih pemahamannya.
pada tadi kan bearing bentuk bola. Nah, di sini bentuk dari si rollnya panjang-panjang seperti bambu gitu. Kalau cara mekaniknya bahasa kelahar bambu. Ini bentuk dari si bearing atau bantalan membentuk roll. Nah, di sini tadi kan dijelaskan mengetahui jenis sambungan dalam teknologi pemesinan. Sambungan banyak, bisa menggunakan mesin, bisa menggunakan pengelasan, sambungan pelasan. Nah, bisa sambungan dari pengelasan atau menggunakan sambungan menggunakan baut, bisa, atau menggunakan ripet, bisa. Itu terus sambungan titik juga bisa menggunakan pengelasan lah, spot welding itu boleh. Itu salah satu dari sambungan. Terus memahami mekanisme kerja dan mendeteksi bagian-bagian mesin. Nah, di sini maksudnya itu memahami cara kerjanya. Oh, untuk pelet tadi, padi. Cara kerjanya bagaimana sih? Berputarnya ke arah jarum jam atau berbeda arah jarum jam saat perontokannya, atau membalik itu bisa jadi, atau turun ke bawah. Nah, saat dirontokkan padi itu jatuh ke bawah atau jatuh ke samping. Nah, untuk memisahkan si padi yang berat atau dengan si daun-daunnya itu nanti salah satu di sini memahami mekanisme kerja. Nah, dan selanjutnya untuk yang di pelet. Nah, contoh tadi yang saya ambil pelet itu cara kerjanya, apakah bahan-bahan baku untuk pembuatan pelet itu langsung dimasukkan semua ke dalam mesin, langsung diaduk. Misalnya contoh kan bahan-bahan pelet kan ada namanya jagung, terus tepung, telur, beda ya, bukan tepung telur ya, tepung sendiri, telur sendiri, terus apa ya, daun-daunan, misalkan buat kentalnya itu bentuk si ovalnya itu bagaimana sih? Karena kalau pelet itu kan kita bentuk pelet. Pelet itu kalau dilempar apakah langsung tenggelam atau enggak, itu kita pikirkan. Komposisi bahannya gimana, itu ada pertanyaan kita sebagai mekanisme. Yang penting bahan bahannya masuk, diolah, keluarlah pelet. Itulah. Nanti bentuknya biar nggak pecah itu bagaimana, sambil pikirkan lagi. Nah, tuh terus bagian-bagian mendeteksi bagian-bagian mesin, komponennya apa aja. Nah, di situ ada pemindah, kopling, dan sebagainya. Itu pada mesin peletnya. Nah, terus serta menguasai metode perhitungan kekuatan. Nah, hitung nih dengan kapasitas 100 kg sehari atau sekali proses 10 kg, apakah mesinnya berpengaruh. Misalkan si rollnya, kalau kita menggunakan roll pada bentuk roll itu apakah pengaruh ke mesinnya. Nah, itu ntar kalau saya ambil contoh gambarnya biar langsung paham. Nah, sebentar ya, saya tunjukkan contohnya ada. Inilah salah satu contoh perancangan tadi saya bilang di sini pada slide sebelumnya kan jelaskan mengenai perhitungan kecepatan. Nah, di sini salah satu bentuk dari si mesin peletnya.
Nah, saya bantu untuk rollnya nih ini. Roll dalam si mesin pelet di sini. Ini bentuknya seperti ini, ada engine atau motor listrik di sini. Terus ini ada sprocket atau couplingnya sebagai penghubung. Nah, di sini adalah mesinnya nih, bentuk kiri seperti apa sih? Nah, ini bentuk rollnya, dalemannya dari mesin sih, perhatikan itu sendiri. Nah, di situ kan di saat sebelumnya diberitahukan bahwa perhitungan kekuatan. Nah, itu menghitung kekuatan ini bagaimana sih? Tuh, saat putaran misalkan 10 kilo masuk, apakah ini macet atau enggak? Atau nah, maksudnya di sini apakah saat penggilingan kasih waktu 10 kilo sekaligus 10 kilo apakah macet atau mesinnya nggak berhenti bergerak atau ini aus itu bisa mempengaruhi kita lihat dihitung tuh misalkan jagungnya 2 kilo terus telurnya 1 kilo terus daun-daunnya terus daun-daun untuk dari peletnya karena kan bentuk pelet itu harus mengapung atau tenggelam langsung pas dilempar tenggelam langsung apa enggak itu kan mempengaruhi itu. Terus satu kita hitung juga tuh, nah di sini bentuknya peletnya, struktur mesinnya seperti apa sih gambarnya, bentar kita desain. Tapi untuk menggambar teknik apa udah dapat ya di sini? Sudah ya menggambar teknik ya. Berarti udah bisa ya kalau disuruh membuat gambar dari si ini ya, apa itu dari si roll mesinnya ini ya, bisa ya. Oke, nanti tak suruh tuh buatnya nanti ada tugasnya. Itu bukan untuk sekarang ya, untuk sekarang mungkin untuk masih permulaan. Terus, nah ini kalau untuk yang pernah, berarti udah pernah mengambil gambar teknik, pasti bisa. Nah, di sini dengan memperhatikan pertimbangan tersebut maka tahap-tahap rancangan totalnya yaitu sebagai berikut. Pertama, menentukan kebutuhan. Nah, kebutuhannya berapa? Tadi kan sudah disampaikan. Misal sehari 100 kilo karena operasinya 8 jam dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. 100 kilo berarti kan 100 dibagi 8 berarti 12-an 12 sampai 15 kilo. Terus 13 ya. 12 ya. 12 kilo sekali proses 12 kilo atau 13 kilo sekali proses. Nah, terus menentukan kebutuhan. Nah, terus pemilihan mekanisme. Nah, bentuknya seperti apa sih? Di gambar-gambarnya. Inilah bentuk dari gambar tekniknya. Ini adalah salah satu bentuk dari bentuk kopling atau hubung. Terus beban mekanismenya. Nah, tadi kan sudah disampaikan bebannya berapa sih? Tadi kan kalau misalkan menentukan kebutuhan terus berhubungan dengan beban mekanis. Nah, di sini beban mekanis itu keseluruhan. Gambar yang sebelumnya tadi kan ada bentuk mesinnya itu beban dari rangkanya berapa, terus beban dari si motor listriknya berapa, terus beban dari si mesinnya itu berapa. Menentukan pemilihan material. Nah, di sini termasuk salah satu pemilihan materialnya. Misalkan saat pemprosesan pemilihan materialnya apakah per karat atau mempengaruhi karat pada lingkungannya itu juga dihitung juga. Terus apakah misalnya saat proses hasilnya berbau karena kan proses penggilingannya kan campuran materialnya kan misalkan karbon atau besi cor itu berpengaruh juga. Terus penentuan ukuran semakin besar bukan makin besar di sini kita ketahui untuk yang di perencanaan elemen mesin semakin besar bentuk dimensinya semakin mahal itu itu hukum dari si perencanaan elemen. Kalau semakin kecil semakin ringan. Tuh. Tapi lihat dari komponen-komponen ya untuk yang di elemen mesin ya. Beda dengan yang lainnya. Terus modifikasi, misalkan modifikasinya apa? Dengan motor penggerak. Nah, di sini kan kebutuhan mekanisme untuk penggerakan mesin pelet, kebutuhan misal 5 PK atau 10 PK, 10 HP maksudnya. 10 horsepower. Nah, 10 horsepower atau PK itu paradekrat itu bahasa Belanda juga sih. 10 HP atau 5 HP. Nah, itu kalau kita konversi menggunakan motor apakah dengan penggerak 1 HP apakah untuk menggerakkan mesin 10 PK. Nah, caranya itu kan di sini modifikasi.
misalkan ditambah gearbox untuk menggerakkannya karena untuk putaran lebih cepat. Untuk reduksi dari kecepatan 1.800 menjadi 100 rpm. Bagaimana itu cara modifikasi, salah satu modifikasi. Terus gambar kerja. Nah, maksudnya gambar kerja seperti ini. Ini untuk gambar kerja ini potongan dari kopling. Terus pembuatan kontrol kualitas. Nah, pembuatan dan kontrol di sini pembuatan dan kontrol tuh kita nggak salah satu masuk, yang penting kita lebih ke banyak desainnya. Gambar kerjanya bagaimana sih? Tuh. Lanjut lagi. Sebelum saya lanjut, ada yang ditanyakan dulu? Cukup? Nggak ditanya? Oke, terima kasih Mas Fajar ya. Saya lanjut lagi materinya. Untuk masih resar elemen mesin. Yang dimaksud dengan tahap perencanaan tersebut di atas, pertama menentukan kebutuhan. Ini lebih lengkapnya. Menentukan kebutuhan dalam hal ini ada kebutuhan akan bagian-bagian yang direncanakan sesuai dengan fungsinya. Saya tadi udah sampaikan fungsi-fungsi seperti apa. Misal ada motor listrik sebagai penggerak, terus kopling sebagai penghubung, biar terus bila terjadi macet bisa kita perbaiki, atau sebagai mesin alatnya sendiri sebagai apa. Terus salah satu bagian-bagian yang direncanakan dengan sesuai fungsinya. Terus kedua, pemilihan mekanisme. Berdasarkan fungsi, dipilih mekanisme yang tepat dari bagian bensin tersebut. Misalkan untuk memindahkan putaran poros. Poros yang gerakan dipilih roda gigi payung. Nah, itu salah satu. Pemilihan menggunakan roda gigi itu untuk di mesinnya, di dalam mesin peletnya itu sendiri di dalamnya mekanismenya. Cuma kalau untuk dari motor penggerak ke motor mesin peletnya berbeda. Terus beban mekanis. Nah, di sini berdasarkan mekanisme yang telah ditentukan, beban-beban mekanis yang akan jadi harus dihitung berdasarkan data yang sesuai dan dengan kebutuhan, sehingga didapat jenis-jenis pembebanan bekerja pada elemen tersebut. Nah, secara detailnya beban mekanis itu bisa jadi beban pada motor. Saat penggerakan pertama itu motor itu pasti bebannya lebih 1,5 atau 2 kali lipat dari beban yang saat continue. Misalkan beban mesin masih hidup, engine belum hidup atau motor listriknya belum hidup, sedangkan bahan baku sudah dimasukkan ke dalam mesin pelet. Nah, itu membutuhkan 1,5 sampai 2, bisa bahkan 3 beban yang lebih kapasitas dari mesin-mesin. Atau caranya itu dirubah, mesin kan dihidupkan dulu baru menggerakkan si mesin peletnya. Nanti kan ada penghubung. Nah, penghubung itu bisa dikendalikan, bisa dilepas atau disambungkan. Itulah fungsi dari si kopling. Itu. Makanya di sini ada disebutkan bahwa berdasarkan pada data sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya lagi sesuai dengan didapatkan jenis-jenis komponen yang bekerja pada elemen tersebut. Nah, bagaimana sih komponen-komponennya? Itu. Pada tahap selanjutnya di sini berdasarkan sesuai elemen komponennya. Nah, nanti kan ada baut-bautnya sebagai pengencang dan sebagainya. Tuh. Dilanjutkan lagi di sini ada namanya pemilihan bahan material, atau udah saya sampaikan tadi ya, pemilihan material itu seperti apa. Tapi detailnya untuk mendapatkan ini saya ada sedikit pemilihan bahan. Untuk mendapatkan bagian mesin yang sesuai dengan kekuatannya, dilakukan pemilihan bahan dengan kekuatan yang sesuai dengan kondisi beban serta tegangan yang jadi. Misalkan kekuatan rencanakan harus lebih kecil dari kekuatan bahan yang ditentukan dengan faktor keamanan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan poros. Nah, misalkan kita mengambil poros dengan S30C atau S35C dengan kekuatan yield 48 kN. Ya kan, kilogram per milimeter kuadrat. Nah, di situ misalkan 48 kg atau kilogram per milimeter kuadrat. Nah, di situ kan misalkan bebannya 10 kilo, berarti kan masih aman.
Di sini berarti dinyatakan harus lebih kecil dari kekuatan bahan yang ditentukan. Berarti safety faktornya berapa? Nah, menghitung safety faktor dari material, misalkan beban 10 kg. Nah, sedangkan untuk si bahannya sendiri, porosnya sendiri 48, berarti kan 48 dibagi 10, 4,8, SF-nya 4,8. Kita ambil SF kan, oke. Kita tahu bahwa SF kan 1 sampai 6. Nah, kalau untuk mesin itu 1 sampai 3 dan untuk faktor manusia 4 sampai 8. Berbeda perencanaannya. Untuk misal ambil contoh untuk mesin itu 1 sampai 3. Nah, di sini tadi kan udah dihitung bahwa 48 kilogram per milimeter kuadrat dibagi 10 kilogram. Nah, dapatnya berapa? 4,8. Nah, itu salah satu ngambil SF-nya, atau dibalik juga sama. Misalkan 4,5 dikali 10 berarti 50, berarti mesinnya lebih aman SF-nya. Itu kita bisa menentukan si SF-nya dulu atau SF-nya di belakangan sama. Tapi lebih untuk perencanaan lebih banyak penggunaan di depan SF-nya daripada di setelah perhitungan. Tuh. Tentukan keamanan sesuai dengan kebutuhan. Nah, SF-nya kan 4,8, karena 4,8 nggak ada, dibagi menjadi 5 atau 6. Nah, karena 5 untuk manusia kan nggak terlalu aman lah. Semakin aman semakin bagus sebenarnya sih, makin dikit makin bagus. Cuman karena kapasitasnya cuma maksimal 1 sampai 3 ketentuannya, menjadi 2 kali 3 atau 2 kali 2. Dengan diambil 2 kali 2 berarti 4, SF1, SF2. Itu untuk safety faktornya jadi 4. Berarti kan 4,8 masih aman. Terus atau diambil 3, 2 kali 3 sama dengan 6, berarti kan SF-nya 6, aman. Kalau untuk manusia contohnya perencanaan elevator atau lift. Nah, perencanaan elevator atau lift itu kan karena yang dimuat oleh itu manusia itu harus lebih kuat. Misalkan beban di situ kan tertuliskan lift itu 100 kg. 12 orang. 12 orang, satu orangnya sekitar 80 sampai 100, anggap aja sekitar 100 ya, 100 orang, 100 kilo per orang. Nah, 100 kilo per orang dikali 12 berarti 1,2 ton. Nah, untuk SF-nya, tali selingnya itu atau kekuatannya itu sekitar dikali 4 sampai 6. 6 kalinya 5 kali 1,2 sekitar 60 kuat sampai 60 ton. Itu dari perhitungan lift. Itu cara menghitungnya. Sebenarnya klip itu lebih bisa saya 4 sampai 5. Karena kan nggak mungkin, karena kalau kebanyakan juga rusak pada di liftnya itu sendiri. Juga lagi menentukan ukuran. Nah, di sini bisa terjadi kesesuaian pemakaian bahan dan perhitungan beban. Maka ini dapat mencari ukuran elemen mesin yang direncanakan dengan standar yang ada dalam standarisasi. Nah, maksudnya di sini menentukan ukuran direncanakan dengan standar yang ada dalam standarisasi. Nah, maksudnya standarisasi itu apa? Ada buku-bukunya. Misalkan di elemen mesin karya buku Sularso. Nah, itu perhitungan bearing itu apa? Ada perhitungannya. Mungkin rekan-rekan kalau untuk Sularso untuk textbooknya nggak ada, belum ada sih, saya belum menemukan textbooknya, mungkin rekan-rekan bisa mencari ya. Tapi untuk Sularso itu lebih banyak bukunya daripada textbooknya. Kalau untuk buku-buku yang lain yang tadi sampaikan ada Singling, Spot, terus yang judulnya Machine Design itu lebih banyak textbooknya, tinggal cari aja. Nah, standarisasi dan situ misalkan kekuatan bearing itu ada umurnya, misal umur bearing berapa, rumusnya apa, FN apa FH berapa kali berapa. Untuk mengetahui bearing ini umur, misal bearing roll umur berapa, ada umur standarnya, C-nya berapa, misal C-nya 1000 atau C-nya 500, kita bisa cari, tentukan. Tuh. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Halo? Cukup?
Oke, saya lanjutkan lagi ke materi slide selanjutnya. Nah, di sini ada namanya modifikasi. Ada namanya modifikasi. Pada lanjut lagi keenam, modifikasi. Modifikasi bentuk diperlukan bila bagian mesin yang direncanakan telah pernah dibuat sebelumnya. Nah, tadi misalkan contoh pelontok padi atau mesin pelet yang saya sampaikan gambarnya, mesin pelet. Bentuk mesin pelet bentuknya seperti itu. Nah, misalkan penggeraknya diganti. Di sini modifikasi maksudnya itu kita ganti dari mesin listrik menjadi mesin diesel. Karena kan diesel udah kita ketahui bahwa diketahui orang diesel itu kapasitasnya hanya kecil, 8 PK paling kecil, yang saya tahu paling kecil itu 8 PK untuk mesin diesel, dan bisa lebih dari itu mesin PK untuk mesin dieselnya bisa sampai lebih di pasaran tuh dari 8 PK sampai 24 PK atau HP horsepower tuh modifikasinya. Terus penggantinya yang tadinya menggunakan slot kopling poros atau diganti dengan panbel untuk lebih tahan lama atau terjadi slip agar si mesinnya aman. Itu kalau menggunakan pan bakar untuk sprocket udah pasti terjadi kegagalan operasi kerja, bisa mesin atau mesin si pelet itu sendiri kalau menggunakan listrik. Kalau menggunakan kopling langsung untuk baut. Terus gambar kerja. Nah, di sini nanti di tugas perencanaan kan sudah mendapatkan gambar teknik, udah disuruh membuat gambar, misalkan gambar 2D atau 3D. Nah, dibuat satu gambar. Nah, di gambar kerja itu sendiri, setelah mendapatkan ukuran yang sesuai, ukuran untuk penggambaran kerja didapat baik gambar detail maupun gambar assemblinya. Nah, di sini maksudnya gambar itu kalian membuat gambar. Gambar kalian dianggap bisa bagus itu kalau workshopnya bisa membaca, itu bisa membuat. Bisa kalau membuat tadi contoh mesin pelet atau potok padi. Itu misalkan gambar kita kalian membuat detailnya, misalkan ada porosnya berapa senti, poros sekitar 0,2 senti, 2 senti, bukan 2 senti ya, 18-20 mili lah, 20 mili, karena kan satunya mili. Terus rangkanya rangka holo 4 kali 4, 4 kali 4 senti, panjang 100 mili, 100 mili atau 10 senti ya. Ya, kita 100 mili. Tuh, terus untuk siku atau dan sebagainya. Tuh, lubang-lubangnya untuk membuatnya M8 atau M10. Itulah dari gambar detail di gambar kerja. Itu termasuk salah satu di elemen mesin. Pembuatan kontrol kualitas. Nah, dengan gambar kerja dapat dibuat bagian mesin yang dibutuhkan dengan mencantumkan persyaratan sesuai toleransi serta tanda pengerjaan. Nah, di sini misalnya ada kekasaran. Misalkan untuk borosnya dibubut dengan kekasaran 0,2 atau 0,3. Tuh, terus untuk yang dimaksud untuk mendapatkan hasil pembuatan sesuai dengan yang diinginkan dari penentuan sesuai yang telah ditetapkan, tapi tersebut dapat digunakan sebagai pedoman kontrol kualitas yang disyaratkan. Nah, di sini penentuan sesuai yang telah makanya menggunakan buku-buku sebagai referensi. Misalkan bukunya menggunakan referensi poros itu kekuatan 20, kekuatan materialnya 48. Nah, kita cari untuk karena bebannya lebih dari 100 kilo, berarti cari yang kekuatan porosnya bisa sampai 100 kilo. Tuh, misalkan atau menggunakan S 50 atau 70 atau 80 C. Itu bisa lebih dari 100 kilo. Itu pemilihan materialnya di situ. Atau pedoman kualitasnya yang dibutuhkan. Nah, tahap selanjutnya di sini, oh iya, sampai sini ada yang tanyakan dulu?
Cukup ya. Saya lanjutkan lagi. Kalau ini bertanya langsung aja bertanya, Pak. Saya mau tanya, Pak. Powershell itu bagaimana sih, Pak, cara kerjanya? Itu bagaimana, Pak? Itu bisa dilanjutkan. Terus pembebanan atau loading, gaya nih bebanan. Nah, di sini bentuk-bentuk dari si rumus dari kalau pernah belajar lab apa ya namanya? Oh, bukan logam ya. Material teknik. Nah, di bawah itu yang di gedung F, tapi belum. Tapi untuk kalian pernah ini belum menggunakan lab material teknik yang di gedung F? Kenapa? Sudah. Berarti kan udah tahu ya uji uji tarik ya. Nah ini, tuh ya berarti tahu ya. Kalian juga uji tariknya ya. Nah menghitung beban. Nah di sini ini rumus dari uji tarik. Pembebanan atau loading. Nah, gaya bekerja pada suatu bidang sumber beban mencakup energi transmisi berat elemen, hambatan gesek dan momen inersia. Itulah pembebanan. Nah, jenis-jenis bebanan, beban tetap, beban terpusat, beban merata. Ini salah satunya untuk pusat, kemudian bebannya sama, konstan. Terus beban merata, menyeluruh, terus beban teratur dan beban tidak teratur. Nah, disebut beban tidak teratur itu di sini dinamis, naik turun. Karena kalau karena yang pernah ngambil lab material teknik mungkin tahu bahwa pengujian tarik itu beban statis. Nah, terus beban tidak tetap, beban kejut. Nah, ini yang mengaruhi. Nah, di sini ada misalkan yang pernah ngambil material teknik nih, uji tarik. Nah, saya minta tanya nih, rumus dari untuk mengetahui elastisitas apa? Rumusnya. Ada yang bisa jawab? Rumus elastisitas. Kalau yang pernah, karena kan tadi saya tanya sudah mengambil lab material teknik. Nah, kalau udah pernah ngambil, saya tanya untuk rumus dari elastisitas. Ini kan rumus tegangan. Sigma sama dengan tegangan F per A. Kalau untuk regangannya, rumusnya apa? Halo? Bisa jawab? Atau satuannya apa? Satuannya dari tegangan. Kasih waktu 2 menit dah. Sampai jam 11 lah, 2 menit. Bisa ditulis di kolom chat atau di kolom chat WA bisa. 1 menit lagi. Untuk mencari regangan. Rumusnya apa? Karena elemen mesin berhubungan erat dengan material teknik. Tadi Mas Adam bilangnya delta I dibagi LO. Wah, secara umumnya Mas. Ya, karena L dibagi LO, Pak. Oke, sip. Delta L dibagi O. Ya, apa bedanya sebenarnya? Sebenarnya sama, Mas. Sama, oke lah. Oke, sip. Nah, sebenarnya dibagi karena kan regangan ya. Regangan kan nggak satuannya itu kan persentase. Nggak mungkin satu, pasti kan 0, berapa, maksimal 1, bawah 0, antara 0 sampai 1. Itu dari regangannya, persentase. Nah,
Rumusnya bisa dikali, ya ini aja dikali 100 juga bisa Mas, langsung dikali F per A kali 100 atau L, LO. Kan jarak panjang kan? Itu salah satu itu udah benar juga sih. F per A. Depannya persentase. Oke, applause buat Mas. Tadi siapa namanya? Sini. Mas Adam sama Mas Fajar. Applause ya, terima kasih. Kita lanjut lagi. Berarti kalian paham. Lanjut lagi, step selanjutnya yaitu 115. Oke, lanjut lagi, di mana tegangan, stres, beban gaya setiap satuan luas bidang yang menahan beban. Oh iya, tapi tadi kalian udah absen kan di SCE? Sudah ya, jangan sampai lupa absen ya. Nanti saya buka, kan kalau ini kan saya buka dari jam 9.50 sampai jam 11.30. Kalau dari itu nggak bisa soalnya. Jangan lupa absen ya. Nah, lanjut lagi, sini ada tegangan, stres. Nah, beban gaya setiap satuan luas di bidang yang menahan beban. Tuh. Terus jenis-jenis tegangan, tegangan normal, tegangan tarik, tensil, terus tegangan tekan, kompres. Nah, di sini bentuk dari tegangannya. Tensil strength kan kita ketahui uh, bentuk dari tensil strength, bentuk dari diagramnya seperti apa kan udah tahu lah untuk apa. Nah, saya cari dulu gambarnya. Tensil stress. Ini bentar ya. Nah, bisa M100 tegangan geser. Nah, ini bentuk dari share stress. Nah, di sini bentuk dari tegangan gesernya ilustrasinya seperti ini. Terus tegangan lentur, bending, tegangan M per Z, di mana momen inersia dibagi modul sel luas, bending atau lentur. Tubuh beban poros itu apa aja sih? Nanti ada disampaikan. Terus ini mungkin untuk rumus-rumus sudah paham semua ya? Halo, paham ya? Kalau tidak paham rumus bisa sampaikan lagi. Lanjut lagi, karena elemen mesin itu lebih banyak perhitungannya nanti. Dan untuk pertemuan awal belum. Jadi untuk kedua dan seterusnya. Terus di sini tegangan puntir. Nah, rumus tegangan puntir T sama dengan G dibagi theta R radiusnya dibagi epsilon panjang. Nah, di mana T kali R dengan I. Nah, di sini ada keterangannya. Ini momen puntir. Nah, modulus ringiditas terus sudut puntir R itu jari-jari. Nah, L ini panjang, I itu momen inersia polar. Untuk dari si tegangan puntirnya. Lanjut lagi di mana? Nah, di sini. Mungkin apa ya? Perhitungan manual lebih banyak perhitungan manual nanti ya. Karena kalau untuk penggunaan software, kalau udah tahu penggunaan dari si manual, untuk softwarenya lebih mudah. Ini mungkin saya contohkan di sini ada gambar bentuk dari sebuah rangka. Dari sebuah rangka. Nah, regangan strain, pertambahan panjang deformasi sebuah benda logam menjadi lebih panjang dari bentuk semula. Regangan. Regangannya ya di mana jenis-jenis regangan atau regangan linear, regangan lateral, volumetrik, regangan geser. Nah, di sini terjadi salah pembubanan. Nah, beban-bebannya kurang besar gambarnya ya. Saya gede dulu gambarnya.
terlihat jelas ya gambarnya ya. Nah, di sini regangannya. Nah, di sini terjadi regangan apa aja sih? Bebannya sih. Nah, ini salah satu bebanan tegangannya nih. Yang merah itu tegangan tinggi, nilainya tertinggi. Itu cara bacanya. Terus warna-warna ini sebenarnya untuk yang disimulasi lebih ke warna. Bukan warna merah itu tinggi. Juga bisa jadi kalau di regangan warna merah nggak terlalu. Ini. Tetapi warna itu mengidentifikasikan bahwa itu terjadi perubahan warna. Kalau warna biru terjadi aman nilainya. Ntar bisa dilihat warna-warnanya. Dan selanjutnya ini regangan geser, terus banyak-banyak dari regangannya. Selanjutnya lagi di sini adalah modulus elastisitas atau modulus Young. Adalah hubungan antara tegangan dan regangan. Nah, epsilon sama dengan tegangan bagi regangan L atau panjang. Nah, di sini modulus elastisitas sama dengan tegangan bagi regangan. Nah, di sini modulus Young-nya. Balok sebelum dan sudah terjadi deformasi. Nah, di sini bentuk-bentuknya nih. Mungkin bisa disebutkan ganti lain. Misalkan di sini, Pak, kenapa nggak G titik tengahnya, atau kenapa nggak N atau sebagainya. Untuk rumus-rumus itu bisa dibuat sendiri. Yang penting ada keterangannya. Di sini apa, W itu apa, tapi ada ketentuan. Kayak misalkan ketentuan yang nggak bisa diganti. Misal Pi itu 3/14 atau 22/7. Udah ketetapan dari sananya, nggak bisa dirubah. Nggak boleh diganti delta atau apa. Nggak boleh juga. Ini salah satu contoh dari si modulus Young. Ini blok sebelum dan sesudah terjadi deformasi. Modulus elastisitas. Selanjutnya lagi, nah ini. Kalau saya ingin tanya ini diagram dengan tegangan. Kalau untuk mencari apa ya, titik yield bagaimana? Bisa di chat di kolom chat. Di kolom ini chat ini sini ada. Tadi udah nih. Saya kasih waktu 2 menit. 11.8 sampai 11.10 lah. 2 menit. Untuk mencari nilai yield. Berapa caranya, Bu? Yuk, kita cari cara untuk mencari nilai yield. Bagaimana cara mencari nilai yield? Keterangan gambarnya kurang lengkap sebenarnya ini. Ayo, untuk mencari nilai yield. Saya ganti aja nih. Bagian B-nya. Coba Mas. Bagian B-nya. Aduh. Ya, bukan itu Mas. Kalau kan titik B-nya di sini yield ya kan. Ini yield nih, yield string ini gambarnya nih. Kalau saya tunjukkan di sini B. Bisa B, bisa A. Cara yieldnya apakah di B-nya ini belum tentu. Cara nyarinya. Nih, kelihatan gambarnya di sini aja nih. Yield strength. Nah, ini yield strength-nya. Cara dapetin yieldnya bagaimana? Nah, kalau yang udah belajar di lab
Material teknik udah tahu lah nih. Ini soal harusnya ada soal di tensil itu uji tarik. Soalnya muncul nih soalnya. Mencari yield strength. Ada elastisitas, ada plastis, daerah plastis sama daerah elastis. Nggak ada. Waduh. Ini dulu kalian di lab material teknik ada berapa modul yang diajarkan? Halo? 5. Oke. Apa aja labnya itu? Modulnya apa aja? Uji tarik. Terus, waduh, tinggal tadi nggak sampai diajarin itunya ya, nyari yieldnya ya. Ini mas, untuk mencari yield kan tadi ada mas Adam yang ini ya, bagian B-nya itu yield. Yang pilih bukan ini mas, ini bisa jadi yield, bisa jadi bukan. Cuman di sini titiknya, titik daerah antara plastik dan elastis. Kalau di slide selanjutnya di sini lebih detailnya di sini. Nah, yield itu dicari dengan ditarik garis di sini dari titik ini bisa dari 0,2 atau 0,5 dengan ketetapan dari ASTM. Nah, ASTM itu apa sih? Ada itu standar. ASTM itu American Standard Testing Material. Nah, itu pengujian yang di sini ada nyari yieldnya 0,2 atau 0,5. Tahapan yang sudah ditentukan. Nah, kenapa kita nyari yield untuk mengetahui titik elastisitas dan elastis? Cuman karena material sudah bagus untuk sekarang kalau menggunakan software atau bagaimana menggunakan software CAE atau FEM udah ada yieldnya. Yang penting nilai yield sama ultimate-nya berapa itu yang dicari. Tuh yieldnya 0,2 sampai 0,5 untuk tarik garis ke atas. Belum tentu loh. Di sini yang sebelumnya kalau misalkan ditarik garis ke atas mana ya? Nah, dari sini ditarik garis ke atas. Bukan. Sebentar. Garis sejajar. Nah ini maksudnya. Ini maksudnya dari mencari nilai yield. Tarik dari titik 0 ini ke samping sini 0,2 atau 0,5. Sejajar dengan garis awal sini set. Nah, inilah. Itu nilai yield. Titiknya di sini yaitu di bawah A ini ke sini yaitu daerah daerah elastis. Nah, di atas titik yield itu daerah elastis. Nah, untuk lengkapnya gambarnya tuh ada di gambar di sini. Nah, ini. Gambar ini lebih lengkapnya. Elastis limit batasnya di sini ultimate titik atas ini breaknya.
Nah, itu untuk mencari yield-nya. Yield kan udah disampaikan ya, gambarnya untuk mencari yield-nya itu 0,5 atau 0,2. Tarik garis dari tarik ke garis jajar, tarik ke atas. Itu nilai yield. Tuh. Karena di pengujian aslinya tidak ada, harus membuat grafik sendiri. Tuh. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu untuk perkuliahan elemen mesin? Halo, cukup? Tidak ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Mungkin itu aja untuk pertemuan pertama pada elemen mesin. Nanti saya koordinasi lagi dengan pihak prodi otomotif untuk mencari waktu untuk praktikum. Nah, itu jangan lupa absensi. Oh ya ini. Untuk praktikum itu sendiri absensinya dari SCE-nya atau dibuat manual? Kalau yang sebelumnya manual ya. Oke, mungkin itu aja. Tadi paham semua ya. Terima kasih. Nggak ada yang ditanyakan? Cukup. Oke, baik. Terima kasih. Saya tutup. Saya akhir kata dan selamat siang untuk belajar lagi elemen mesinnya. Ntar buku-bukunya udah ada. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diskusi pada siang hari ini. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Oh, boleh diizinkan live kok, boleh sekarang ya. Saya tutup ini ya sekarang ya.